Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara berkepulauan. Negara yang terdiri atas banyak pulau. Pulau satu dengan yang lain di Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Kondisi antar pulau di Indonesia yang berjauhan mengakibatkan kondisi daerah dan penduduknya berbeda-beda. Berikut faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian, faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Ini berdasarkan data yang diakses dari http://www.bakosartonal.go.id. Berita Surta Show Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar dan berkoordinat yang diunduh pada 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Lalu faktor berikutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru
baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, kita dapat memperoleh informasi baru. Berikut informasi yang kita dapatkan. Faktor penyebab keragaman yang pertama tadi adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, keberagaman yang terjadi karena letak strategis wilayah Indonesia tersebut yaitu kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, serta bahasa. Lalu, faktor penyebab yang kedua tadi adalah kondisi negara kepulauan. Nah, keberagaman yang terjadi akibat faktor tersebut yaitu setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, budaya, serta peran laki-laki dan perempuan. Lalu faktor yang berikutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, keberagaman yang terjadi akibat faktor tersebut yaitu masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Lalu faktor penyebab yang berikutnya ada keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, ini kemudahan sarana transportasi dan komunikasi membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Lalu faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan misalnya. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Nah, hal itu juga menyebabkan keberagaman. Amati gambar berikut. Ini adalah gambar beberapa suku bangsa di Indonesia. Baik sesuai dengan nomornya ya. Kita sebutkan di situ ada suku Sunda, kemudian yang nomor 2 ada suku Asmat, yang ketiga Bali, yang keempat Aceh, yang kelima Jawa, dan 6 Minang, kemudian 7 Dayak. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ayo renungkan, apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Ya, silahkan adik-adik tuliskan
Adik-adik tinggal di provinsi mana? Kemudian, suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tersebut. Untuk bekerja sama dengan orang tua, identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu.